Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil proyek kami. Dengan saya, Fiani Datunaliha, absen 20. Saya Intan Nurahayu, absen 22. Saya Farhana Alifah, absen 19. Saya Irfan Fadilah, absen 23. Saya Muhammad Falau Subi, absen 24. Saya Frian Mardian Bawana, absen 21. Selamat menyaksikan. Provinsi Jawa Tengah dari kelompok 4. Ibu kota Jawa Tengah atau juga diakronimkan sebagai Jateng adalah sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah berada di kota Semarang. Peta dan luas daerahnya. Luas wilayah Jawa Tengah adalah sekitar 32.800,69 km persegi. Wilayah ini mencakup 35 kabupaten dan kota, masing-masing dengan kekhasan budaya dan potensi alamnya. Letak astronomis. Letak astronomis Jawa Tengah berada di 5 derajat 40 menit dan 8 derajat 30 menit lintang selatan dan antara 108 derajat 30 menit dan 111 derajat 30 menit bujur timur. Jumlah penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah 37.540.962, laki-laki 18.866.423 jiwa atau 50,3%, perempuan 18.674.539 jiwa atau 49,7%. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada 2023 adalah 5,14% atau 1.128.586 jiwa, dan pada 2024 adalah 4,78% atau 1.794.589 jiwa. Dengan data itu dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran pada 2024 di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 0,36% atau 148 jiwa. Bahasa yang digunakan. Provinsi Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi di provinsi ini. Bahasa Jawa yang digunakan di Jawa Tengah memiliki berbagai dialek seperti Ngapak, Banyumasan, Semarangan, dan Solo Raya. Pakaian adat. Baju adat Jawa Tengah Solo ini terdiri dari beskap, kain batik sebagai bawahan, belangkon atau penutup kepala, dan keris yang diselipkan di pinggang. Biasanya, pria yang mengenakan pakaian ini akan melengkapi penampilannya dengan kalungan bunga melati di leher. Ciri khas lain dari baju adat Jawa Tengah Solo ini adalah bagian depan bawah yang sengaja dibuat lebih panjang untuk memudahkan pemakaian keris. Busana Jawi Jangkep berwarna hitam digunakan untuk acara-acara resmi, sementara pakaian Jawi Jangkep pedintenan dengan warna selain hitam biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Wisata. Beberapa wisata yang berada di Jawa Tengah antara lain: pertama, Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak pada Jalan Bordewati, kawasan Candi Borobudur, Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56553. Kedua, Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak pada Jalan Pemuda nomor 160, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132. Ketiga, Lokawisata Baturaden. Lokawisata Baturaden terletak pada Jalan Raya Baturaden nomor 174, Dusun 1, Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53151. Tari. 1. Tari Serimpi. Tari Serimpi merupakan tari tradisional dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta yang sudah berkembang sejak ratusan tahun silam.
Tari ini dikenal dengan pola gerakan yang lembut, seakan menggambarkan karakter wanita Jawa yang lemah lembut. Tari serimpi pada zaman dahulu menjadi media untuk perlawanan terhadap penjajahan. Selain itu, tarian ini juga cukup sakral, karena hanya ditampilkan di lingkungan Istana Keraton Mataram Islam saja. 2. Tari Gambyong. Tari Gambyong merupakan tarian Jawa klasik yang mengambil dasar dari gerakan tarian rakyat dari seni tayub. Awalnya, tarian tersebut hanya sebuah tarian rakyat yang ditarik ketika memasuki musim panen padi. Tari Gambyong diiringi oleh gening Jawa atau musik Jawa yang dilantunkan oleh sinden atau penyanyi dan tetabuhan gamelan atau alat musik tradisional Jawa. Alat musik yang pertama, kenong adalah alat musik gamelan Jawa yang bernada tinggi dan nyaring, dibuat dari perunggu, termasuk dalam keluarga gong. Kenong diletakkan pada posisi telungkup pada 2 utas tali yang direntangkan bersilang pada sebuah landasan yang disebut rancakan. Kedua, saron, yaitu alat musik gamelan yang berupa bilah-bilah logam yang diletakkan di atas wadah kayu berongga. Jumlah bilahnya sebanyak nada pokok tangga nada, antara 6 hingga 7 bilah. Ada yang hingga 9 bilah. Saron dengan nada terendah disebut demung atau saron panembung yang memiliki 1 oktav lebih rendah daripada saron barung. Tari gotong royong adalah jenis tarian yang menggambarkan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana kerja bersama untuk kepentingan bersama menjadi hal yang sangat dihargai. Tarian ini sering ditampilkan dalam berbagai acara, baik upacara adat maupun perayaan kebersamaan, untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan. Sejarah tari gotong royong. Tari gotong royong sebenarnya tidak memiliki sejarah tunggal seperti tarian tradisional lainnya. Konsep gotong royong sendiri adalah bagian integral dari budaya Indonesia dan telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum adanya tarian-tarian yang khusus yang menggambarkan semangat ini. Filosofi tari gotong royong. Filosofi utama dari tari gotong royong adalah yang pertama, kerja bersama. Tarian ini menggambarkan bagaimana masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan-gerakan dalam tarian seringkali menunjukkan kerjasama yang erat antara para penari, seperti saling mendukung, membantu, dan saling melengkapi. Yang kedua, kebersamaan. Tarian gotong royong menekankan pentingnya kebersamaan dalam mencapai kesuksesan. Semangat gotong royong menciptakan rasa memiliki yang kuat di antara anggota masyarakat dan mendorong mereka untuk saling peduli. Kearifan lokal. Tarian ini merupakan wujud dari kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan menampilkan tarian ini, masyarakat ingin menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang berharga. Pentingnya tolong-menolong. Gotong royong adalah bentuk nyata dari saling tolong-menolong dan membantu sesama. Tarian ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencapai kesuksesan. Kesimpulan tari gotong royong bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai budaya Indonesia yang luhur. Dengan menampilkan tarian ini, masyarakat ingin menjaga semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong-menolong, serta mengingatkan kita bahwa kerjasama adalah kunci sukses. Good morning viewers, welcome back with me Fatmanada Alifah on Great News. Viewers, SMK Negeri Nusa Wungu is holding a project for its students as a requirement for class promotion. This project was enthusiastically welcomed by the students, like several students from Class 10 Mechanical Engineering 1 who are practicing to
prepare for the implementation of this project. Okay viewers, I will connect you with my colleague Prianton, who is currently on location to see firsthand the training process of SMK Negeri Nusa Bungu students. Good morning everyone. May I interview you about a project for its student recruitment for class promotion? Yes, good morning sir. Can I help you? What are you doing? We are teaching gotong royong dance. Where does the gotong royong dance come from? The gotong royong dance originates from Indonesia in Central Java. How long have you been studying the gotong royong dance? The duration of learning the gotong royong dance can for until 6 days. What dance can be called example of gotong royong dance? Typical Indonesian dance that emphasize the spirit of mutual cooperation include Saman dance, Panda dance, and Tortor dance. What is the purpose of gotong royong dance? The purpose of the gotong royong dance is multifaceted preservation of culture, strengthening community bonds, entertainment, education. And for the Thank you for your information. You're welcome, sir. Well, that's all the news today. If you want to get more information, you can visit the SMK Negeri Nusa Bungu School located at Perintis Road, Klumprit, Nusa Bungu District, Cilacap Regency, Central Java. Thank you for watching and have a nice day. Mentari pagi
dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.